Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Panjaitan. Jadi untuk video kali ini saya akan coba lagi untuk mereview satu buku yang berjudul Sintaksi Bahasa Indonesia. Tapi sebelum saya membahas beberapa poin menarik dalam buku ini, saya ingin minta maaf dulu terkait mungkin masih kurangnya kualitas audio dan visual dalam video kali ini. Karena memang tools yang saya gunakan itu masih tools yang bisa dibilang jauh di bawah standar video-video content creator itu pada biasanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya akan coba masuk ke poin-poin menarik yang akan saya bahas dari buku Sintaksi Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke inti video yang akan membahas terkait poin-poin menarik dalam buku ini, saya ingin disclaimer sedikit nih terkait kan ini buku pendidikan kan. Jadi saya rasa juga bahasanya cukup berat. Jadi mungkin kalau ada kesalahpahaman antara apa yang ada dalam buku ini dan dengan apa dan bagaimana saya menjelaskan di video kali ini, saya ingin minta maaf dulu nih. Jadi kalau teman-teman itu melihat atau merasa kayaknya ada informasi yang kurang lengkap atau salah, atau mungkin analogi yang saya berikan itu terlalu ribet dan harusnya ada yang lebih mudah, kalian bisa komen di bawah kok ya. Oke, mungkin disclaimer-nya segitu aja. Mari kita masuk ke inti video. Oke, untuk membuka isi dari video kali ini, mungkin saya ingin memberikan apa definisi sintaksi dari sang penulis buku Sintaksi Bahasa Indonesia ini. Jadi menurut sang penulis, sintaksi adalah ilmu cabang linguistik yang mempelajari terkait mekanisme penggabungan kata menjadi satu frasa, klausa, maupun kalimat. Jadi dalam buku ini itu ada beberapa poin menarik yang akan saya bahas. Ya, poin pertama itu berkaitan tentang konsep dasar dari sintaksi yang juga dijelaskan dalam buku ini. Poin kedua itu mungkin terkait penyusunan frase atau frasa, dan poin ketiga itulah terkait dengan penyusunan klausa. Oke, coba kita masuk ke poin pertama yang akan membahas tentang konsep dasar sesuai yang diceritakan dalam buku ini. Oke, kita masuk pada poin pertama yang membahas tentang konsep dasar sintaksi yang juga tertera dalam buku ini. Jadi, dalam buku ini, sang penulis itu menekankan bahwa kita harus memahami 3 bagian atau 3 lapisan dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua kategori, dan yang ketiga itu adalah peran. Sang penulis di sini juga menekankan bahwa kita itu harus bisa tidak mencampur adukan ketiga lapisan tersebut. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus tahu bahwa ketiga lapisan itu sebenarnya menjadi satu kesatuan. Tapi kita juga bisa membedakan mana bagian-bagiannya. Jadi tiga ini memang menjadi satu kesatuan, tapi kita terus bisa membedakan yang ini tuh bisa disebut fungsi, yang ini yang mana fungsi, yang mana kategori, yang mana peran. Coba kita bahas lebih detail terkait fungsi, kategori, dan peran ini. Oke, jadi pada awalan mungkin kita akan membahas terkait fungsi. Nah, fungsi yang diceritakan dalam buku Sintaksi Bahasa Indonesia ini bisa kalian analogikan sebagai bangku dalam satu baris di sebuah ruangan. Jadi, baris yang dimaksud itu merupakan satu satuan kalimat, sedangkan bangku yang dimaksud di sini itu merupakan struktur dalam kalimat tersebut. Kan kalau struktur bahasa Indonesia baku itu kan adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu merupakan fungsi yang dimaksud dalam buku ini. Contohnya seperti ini. Kalimat baku, salah satu contoh kalimat bakunya mungkin gini. Aldo membeli minuman di minimarket. Nah, itu kan jelas tuh kan ada subjeknya yaitu si Aldo, ada predikatnya yaitu membeli, ada objeknya yaitu minuman, dan ada keterangan yaitu minimarket. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari fungsi yang dijelaskan dalam buku ini.
Oke, kita akan lanjut untuk membahas bagian kedua, yaitu kita akan masuk ke bagian kedua yang menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kategori dalam buku ini. Jadi kategori yang dimaksud di sini itu berbicara tentang jenis kata apa yang dipakai dalam struktur kalimat, ya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi dasar sederhananya itu dalam subjek kita itu memakai jenis kata apa, dalam predikat kita pakai jenis kata apa, dalam objek kita pakai jenis kata apa, dalam keterangan juga kita pakai ini jenis kata apa. Jadi contohnya kalau kita pakai contoh yang pertama yang dari fungsi itu kan berarti kalimatnya Aldo membeli minuman di minimarket. Nah, subjek si Aldo itu pakai kata apa? Itu yang dimaksud dengan kategori di sini. Jadi kayak si Aldo kan tadi pakai kata benda. Nah, membeli itu jenis katanya apa? Nah, gitulah contoh atau konsep sederhana dari yang dimaksud dengan kategori yang dijelaskan dalam buku ini. Oke, kita akan membahas selanjutnya akan membahas tentang apa itu peran yang dimaksud dalam buku sintaksi bahasa Indonesia. Oke, kita akan membahas bagian terakhir dari konsep dasar terkait dengan peran. Peran yang dimaksud di sini itu menjelaskan atau menganalisis tentang apa tugas dan peran dari 4 struktur kalimat ini. Apa perannya si subjek, apa perannya si predikat, apa perannya si objek, dan apa perannya si keterangan. Jadi kalau kita pakai contoh dari penjelasan terkait fungsi, contohnya kan tadi berarti Aldo membeli minuman di minimarket. Nah, peran yang dimaksud di sini itu adalah menganalisis apa tugas dari subjek. Subjek kan Aldo. Tugasnya apa? Tugasnya berperan sebagai pelaku. Baru predikat itu membeli. Membeli ini kan sebagai predikat. Nah, perannya itu apa? Perannya kan artinya menunjukkan aksi atau tindakan. Lalu minuman sebagai objek. Minuman di sini berperannya sebagai apa? Perannya sebagai sasaran. Sasaran dari si pelaku. Lalu yang terakhir itu keterangan. Keterangan di sini berperan sebagai apa? Berperan sebagai pemberitahu lokasi atau tempat terjadinya. Nah, mungkin gitulah contoh sederhana atau penjelasan sederhana terkait peran, kategori, dan fungsi yang dijelaskan dalam buku ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait dengan alat-alat sintaks yang juga dijelaskan dalam buku ini. Oke, pada poin selanjutnya akan membahas tentang alat-alat sintaksi yang dijelaskan dalam buku Sintaksi Bahasa Indonesia ini. Jadi dalam buku tersebut ada beberapa alat yang dijelaskan, tapi saya hanya akan mengambil dua. Yang pertama itu adalah urutan kata, dan yang kedua itu adalah bentuk kata. Urutan kata yang dimaksud di sini adalah sang penulis berpendapat bahwa dalam bahasa kita urutan kata sangat mempengaruhi siapa yang berperan sebagai pelaku dan siapa yang berperan sebagai korban. Lalu alat kedua itu adalah bentuk kata. Dalam bahasa kita, sang penulis juga berpendapat bahwa penambahan imbuhan pada kata dasar itu sangat mempengaruhi secara signifikan perubahan perspektif dan arah tindakan. Jadi sang penulis berpendapat seperti itu. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan poin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyusunan frase yang tertera dalam buku ini. Jadi untuk memudahkan awalannya, frase dalam buku ini dijelaskan sebagai gabungan dua atau lebih kata yang bersifat non-predikatif atau kata-kata yang digabung itu tidak memiliki fungsi predikat. Dan di buku ini juga dijelaskan bahwa penyusunan frase dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah frase subkoordinatif dan yang kedua itu adalah frase koordinatif. Nah, untuk lebih mendalami
jenis apa kategori frase, mari kita bahas dengan lebih detail. Oke, mari kita masuk ke kategori pertama yang membahas tentang frase koordinatif. Jadi, di buku ini dijelaskan bahwa frase koordinatif merupakan jenis frase yang di mana dua atau lebih kata gabungan tersebut memiliki kedudukan atau tempat yang setara atau sederajat. Jadi tidak ada kata yang lebih dominan dan tidak ada kata yang lebih tidak dominan. Contohnya itu kayak ayah, ibu, atau makan, minum. Kan kata-kata tersebut atau frasa tersebut itu tidak memiliki kata yang dominan dan tidak dominan. Mungkin secara sederhana begitulah konsep dari frase atau frasa koordinatif. Mari kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kategori frase subkoordinatif. Oke, kalau kita masuk pada kategori kedua, yaitu frase subkoordinatif. Ini merupakan kebalikan atau perlawanan dari frase koordinatif atau frase pertama tadi. Di mana frase subkoordinatif ini itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki perannya masing-masing. Jadi contoh, satu kata itu berperan sebagai entitas utama dan kata lainnya berperan sebagai atribut atau pendukung dari entitas utama tadi. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu buku matematika. Itu kan satu frase kan. Jadi, yang dimaksud frase subkoordinatif ini ada satu kata yaitu buku yang menjadi entitas utamanya dan kata lainnya yaitu matematika itu menjadi atribut dari entitas utama tadi. Jadi, matematika di sini itu berperan sebagai isi dari entitas utama atau isi dari buku tersebut. Ya mungkin segitu penjelasan sederhana terkait dengan frase subkoordinatif. Selanjutnya mungkin kita akan membahas poin tentang penyusunan klausa. Oke, poin selanjutnya akan membahas tentang penyusunan klausa. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa klausa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang wajib atau memiliki predikat di dalamnya, fungsi predikat di dalamnya. Kalau frase tadi kan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak memiliki predikat dalamnya. Nah, sedangkan klausa itu ada kebalikannya atau antonimnya, di mana klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki fungsi predikat di dalamnya. Contoh, kita pakai contoh Aldo membeli. Nah, terlepas dari objek dan keterangannya, ada predikat dalamnya, maka itu disebut sebagai satu klausa. Di sini juga ada beberapa jenis klausa yang akan kita bahas lebih dalam. Oke, kita masuk pada poin terkait dengan jenis-jenis klausa. Jadi saya hanya akan menjelaskan dua jenis klausa dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah klausa transitif, di mana secara sederhana klausa ini merupakan gabungan kata yang harus atau yang membutuhkan fungsi objek agar pesan yang disampaikan itu lebih jelas atau tidak ambigu lah. Jadi contohnya itu Aldo mengerjakan. Itu kan sebenarnya sudah menjadi satu klausa karena terdapat fungsi predikat di dalamnya. Akan tetapi pesan yang disampaikan itu masih ambigu atau rada-rada membingungkan. Maka dibutuhkan satu fungsi objek agar pesannya dapat disampaikan dengan lebih jelas. Jadi kalau kita tambahkan objek misalnya Aldo mengerjakan tugas. Dan situ kan ketika objek itu ditambah, pesan yang disampaikan itu jadi lebih jelas. Itu untuk jenis pertama. Yang kedua itu adalah klausa interansif. Jadi secara sederhana ini kebalikan dari jenis klausa yang pertama, di mana jenis ini tidak membutuhkan fungsi objek di dalamnya. Contohnya itu mungkin seperti Tenka mengerjakan. Tenka tidur. Itu kan satu klausa karena ada predikat atau ada aksi di dalamnya.
Tapi kan kita tidak membutuhkan fungsi objek agar pesannya lebih jelas. Ya, mungkin segitulah ringkasan sederhana atau contoh sederhana dari penjelasan terkait dengan jenis-jenis klausa. Baiklah, mungkin segitu saja video review untuk buku Sintaksi Bahasa Indonesia ini. Untuk mengakhirinya, pertama-tama saya ingin berterima kasih terlebih dahulu pada kalian yang telah menonton sampai akhir. Lalu saya juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan atau misinformasi atau kesalahpahaman saya terkait dengan isi buku ini. Baru saya minta maaf. Lalu terkait kualitas video juga saya minta maaf karena memang saya rasa kualitas video atau visual maupun audionya memang agak kurang, jadi saya minta maaf terlebih dahulu. Dan ya, mungkin untuk lebih jelas saya terima kasih kembali untuk kalian sudah nonton. Sampai ketemu di video review